Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Teguh Nurahmatillah sebagai ketua kelompok yang beranggotakan pertama Robika Siti, kedua Septiani Halidi Rahman, ketiga ada Siti Aisyah, dan keempat ada Widati. Kami di sini ingin membahas terkait evaluasi, perbandingan, dan praktik berakhlak pada instansi pemerintah dan praktik berakhlak pada tokoh panutan. Untuk pada instansi pemerintah sendiri itu adalah nilai-nilai ASN core value ASN berakhlak sendiri dijabarkan sebagai berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk berorientasi sendiri memiliki arti kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Untuk akuntabel, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, dan kompeten, kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang kelima adalah loyal, kami berdedikasi dan menggunakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Untuk kolaboratif, kami membangun kerjasama yang sinergis. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan keseluruhan nilai ASN berakhlak jika dijadikan dasar pada setiap pelayanan, maka akan tercipta perilaku sikap yang setia pada bangsa dan negara, sehingga terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat. Kemudian kesesuaian tersebut dapat dilihat dari diri ASN yang memberikan pelayanan dengan kinerja yang prima sehingga berdampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap seorang ASN. Nilai-nilai value ASN berakhlak jika diterapkan pada instansi pemerintah, dan kita ambil saja contohnya seperti puskesmas, maka untuk pemberlakuan nilai berorientasi pelayanan dapat dilihat pada saat masyarakat mendaftar berobat hingga masyarakat mengambil obat, kemudian selesai pelayanan dan pulang. Kemudian untuk nilai akuntabel dapat dilihat pada saat ASN memberikan pelayanan yang prima, akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan, dan kemudian menjaga nama baik instansi dan atasan yang memberikan tugas. Pada nilai kompeten yang bisa diambil contoh pada ASN sendiri adalah setiap ASN tidak berhenti menempuh ilmu dan memperbanyak pengetahuan baik secara profesi maupun kebangsaan. Pada nilai harmonis dari segi pelayanan ialah tidak membeda-bedakan pelayanan terhadap masyarakat umum, baik itu masyarakat mampu maupun tidak mampu, dan memberikan pelayanan yang layak terhadap mereka. Pada nilai loyal, setiap ASN menjadikan prioritas utama kepentingan negara di atas kepentingan lainnya guna meningkatkan kualitas diri maupun pihak pemerintah. Pada nilai adaptif sendiri, ASN dapat memberikan sebuah inovasi terhadap pelayanan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Terakhir, pada nilai kolaboratif, setiap ASN dapat bekerja sama dengan unit pelayanan lainnya demi kelancaran kinerja dan mutu pelayanan terhadap masyarakat. Kemudian nilai-nilai ASN berakhlak yang tercermin dalam diri Bapak B.J. Habibie, karena di sini kami mengangkat tokoh panutannya adalah Presiden ketiga Indonesia, yaitu Bapak B.J. Habibie. Haji Bahrudin Yusuf Habibie atau yang akrab dikenal B.J. Habibie, pria kelahiran Parepare 25 Juni 1936, merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia yang memiliki 46 hak paten yang diakui di dunia penerbangan, dan salah satu yang paling terkenal adalah teori keretakan pada sayap.
Bapak B.J. Habibie atau presiden ketiga tersebut adalah satu-satunya presiden yang berlatar belakang teknokrat, dan B.J. Habibie menjabat sebagai presiden selama 17 bulan saja. Namun beliau berhasil melatar belakangi kebebasan pers di Indonesia. Terdapatnya nilai berakhlak pada sosok presiden ketiga Republik Indonesia, Bapak Presiden B.J. Habibie, yaitu pada aspek pertama berorientasi pelayanan. Bapak B.J. Habibie dinilai dapat menerapkan nilai ASN berorientasi pelayanan, di mana kebijakan-kebijakan yang beliau buat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, beliau juga bergerak dengan cekatan dan solutif dengan mengeluarkan kebijakan yang mampu membawa kedamaian ekonomi Indonesia menjadi lebih baik dan terus melakukan perbaikan tanpa henti. B.J. Habibie adalah seorang intelektual dan inspirator yang mampu memberikan motivasi kepada seluruh rakyat Indonesia. B.J. Habibie dikenal dengan karakter yang bekerja keras, disiplin, komitmen tinggi, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran. Pada aspek nilai akuntabel, bukti bertanggung jawabnya beliau terhadap bangsa Indonesia adalah dengan menjadi Presiden Republik Indonesia pada masa reformasi yang sangat berisiko besar, namun sangat berani dan bersedia berkorban untuk bangsa dan negara. Karena sebab berdasarkan pendapat kelompok kami bahwa B.J. Habibie adalah sosok yang mampu menerapkan nilai akuntabel. Untuk nilai selanjutnya adalah kompeten. B.J. Habibie dari kecil hanya menghabiskan waktu 4-5 jam per hari untuk beristirahat, dan waktu yang beliau gunakan untuk menyerap ilmu lingkungan dan menganalisisnya, yaitu Bapak B.J. Habibie menghabiskan waktunya sekitar 7,5 jam per harinya untuk membaca maupun menulis. Berdasarkan kebiasaan tersebut menjadikan beliau sosok yang cerdas serta memiliki wawasan yang luas. Karena kejeniusan dan kerja keras Bapak B.J. Habibie dalam meningkatkan kompetensinya, beliau berhasil melahirkan teorema correct progression. Untuk aspek nilai harmonis, Bapak B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia kurang dari 2 tahun, namun Bapak B.J. Habibie telah berjasa dalam menciptakan keharmonisan Indonesia, dan beliau pernah menerbitkan mengenai aturan yang menghapuskan diskriminasi terhadap masyarakat minoritas di Indonesia. Kebijakan tersebut berdasarkan pada Impres nomor 4 tahun 1999 yang menghapuskan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia atau SBKRI pada beberapa etnis di Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut, kami sekelompok memberikan pendapat bahwa Bapak B.J. Habibie menerapkan nilai harmonis untuk menciptakan masyarakat yang rukun dan saling menghargai. Kemudian ada nilai loyal. Pada awal tahun 1974 resmi pulang dari negara Jerman ke Indonesia untuk membangun negara Indonesia atas Presiden Bapak Soeharto. Walaupun saat itu beliau masih menjabat sebagai Vice President sekaligus Direktur Teknologi di NBB Jerman, Bapak B.J. Habibie rela meninggalkan segala kesuksesan itu demi loyalitas terhadap negara, untuk membangun bangsa dan negaranya sendiri dengan segala kompetensi yang beliau miliki serta kesetiaannya kepada RI. Beliau bangun di Indonesia lewat industri dirgantara, dan hal tersebut menjadi titik terang sejarah penerbangan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, kelompok kami sudah menyampaikan bahwa Bapak B.J. Habibie memiliki nilai ASN loyal terhadap bangsa dan negara yang tinggi. Kemudian ada nilai adaptif. Bapak B.J. Habibie terus mengasah kemampuan dan pengetahuan yang hingga ke luar negeri dengan tujuan agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta berkontribusi untuk negara di bidang aeronautika, yang akhirnya berhasil membuat inovasi baru yang dapat diakui oleh dunia. Berdasarkan hal tersebut, kami sependapat
bahwa Bapak B.J. Habibie menerapkan nilai ASN adaptif. Yang terakhir adalah nilai kolaboratif. Bapak B.J. Habibie membuka peluang kerjasama antara PT IPTN dengan perusahaan pesawat terbang Spanyol CASA. Kerjasama yang dilakukan dengan skala perbandingan 50-50 untuk pemodelan produksi dan permasalahan kerjasama. Akhirnya, dari hal tersebut, pesawat N235 resmi mengudara pada 11 November 1983. Sampai dengan saat ini, sejak diluncurkannya pesawat CN235, sebanyak 20 negara telah memesan pesawat tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Bapak B.J. Habibie sangat menerapkan nilai ASN kolaboratif, khususnya bekerjasama dengan negara lain demi industri dalam negeri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.